Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channelnya akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi seputar Pi Network ya. Tentunya jangan di-skip. Tonton sampai selesai agar Anda tidak gagal paham, oke? Dan sebelum saya melanjutkan ya, tentunya yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan kita akan langsung saja menuju ke informasi yang awal ya. Di sini keterangannya Dr. Nicholas mengatakan harga ditetapkan oleh pioneers kami ya. Jadi harga itu ditetapkan ataupun tergantung kesepakatan dari pioneers itu sendiri, oke? Tapi kita harus bersatu untuk mencapai tujuan itu ya. Tentunya kita harus membuat sebuah kesepakatan. Oke. Sekarang hampir 900 pedagang di China mendukung harga ini, yaitu 314.159 dolar per satu Pi. Bagi kami di China ya, katanya, di masa kritis dan ujian ini semua orang hanya menunggu bunga mekar. Jadi yang dimaksudkan kesimpulannya di sini, dari masa kritis ekonomi di China, semua orang sebagai pioneers Pi Network hanya tinggal menunggu kesuksesan proyek Pi Network ini. Maka dengan adanya mereka memiliki koin Pi ini akan menjadi solusi menghadapi krisis ekonomi yang terjadi ya. Tentunya di Indonesia pun ini juga menjadi sebuah solusi ya. Oke. Tergantung dari kita sendiri bagaimana kita membentuk harga Pi di awal ya. Dan itu tentunya akan menjadi pengaruh maksudnya pada saat open mainnet ke depan, yang mana pihak core team akan menetapkan sesuai dengan kesepakatan pioneers itu sendiri ya untuk nilai Pi. Oke. Dan di sini Pichen Mall akan dibuka pada 25, maksudnya tanggal 25 besok lah ya. Mari persiapkan dan rayakan hari sejarah ini. Tidak ada yang memaksakan. Hampir 1.000 pedagang di China ini menjual dengan asumsi nilai konsensus global ya. Mereka secara aktif meminta menggunakan harga karena kognisi mereka yang tinggi dan mereka memegang Pi di tangan. Mereka ingin menaikkan harga Pi dan sukses ya. Jadi sangat luar biasa sekali terkait pioneers China yang punya sebuah prinsip konsisten dan selalu optimis dengan nilai konsensus global ini ya. Jadi seharusnya Indonesia tidak kalah. Indonesia tidak mudah diombang-ambingkan oleh para penyinyir dan para pembuli ya. Selalulah konsisten. Jangan mau dikompor-komporin orang lain ya, dan akhirnya membuat Anda down. Jadi jangan sampai itu terjadi di diri Anda, karena yang sukses adalah Anda, bukan para penyinyir ataupun para pembuli itu, oke? Dan di sini ya, seperti kalian lihat di layar, ada beberapa perusahaan ataupun yang membuka bisnis ya, bisnis penjualan pakaian anak-anak di sini, yang mana dia menerima pembayaran dengan koin Pi ya. Sepertinya di daerah China juga. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Tentunya seharusnya di Indonesia ya termotivasi dengan perusahaan ataupun bisnis-bisnis di luar sana yang sudah menerima pembayaran dengan koin Pi ya. Seharusnya ini menjadi motivasi untuk kita warga negara Indonesia yang juga sebagai penambang ataupun sebagai pioneers Pi Network, oke? Demi kebaikan kita dan demi masa depan yang lebih cerah ke depannya ya. Dan di sini ada sebuah keterangan ya, China sudah menjadi barometer dari Pi itu sendiri, dari semuanya. 60% pioneers dunia, nodes terbanyak di dunia, vendor, market ya, teraktif dan terbanyak. Pioneers China sepakat dengan nilai konsensus 314.159 dolar ya untuk per satu Pi-nya. Bahkan sejak Maret 2022 ya, tahun 2022 ini
yang lalu ya sudah resmi barter dengan nilai konsensus 314.159 dolar. Seperti halnya di Indonesia juga, yang sebagian pioneers yang sudah melakukan P2P ya dengan asumsi nilai konsensus global ya. Pemerintah China sejak awal melihat proyek Pi Network pasti berhasil. Bahkan ada satu kawasan di China yang menggunakan teknologi blockchain Pi dengan nilai 1 Pi 3.140.000 dolar atau dirupiahkan sama dengan 47 miliar rupiah satu koin Pi. Jadi jagalah koin Pi Anda sebaik-baiknya ya. Jadi jangan lagi berpikir akan ada nilai konsensus berdasarkan kematangan ekonomi negara berkembang dan maju. On words ya. Semoga dipahami, oke? Gunakan hati dan pikiran jernih untuk suatu peradaban dunia moneter ekonomi baru. Janganlah membiarkan diri diperbudak oleh kapitalis, mafia keuangan, dan sampai 7 turunan dibelenggu oleh kemiskinan karena membatasi dan membiarkan diri dikekang oleh ketidaksanggupan mencerna suatu perubahan ya. Jadi kita memerlukan perubahan ya. Oke, Indonesia memerlukan perubahan. Dengan adanya Pi ini adalah suatu solusi di saat perekonomian kita sedang lagi miris-mirisnya lah ya. Pi adalah sebuah solusi, oke? Stop bahasa manipulasi untuk kekayaan. Segelintir tengkulak mengeruk koin Pi pioneers ya. Jadi yang dimaksudkan di sini, stoplah bagi Anda yang suka mengelabuhi para pioneers agar para pioneers mau menjual koinnya dengan harga yang receh kepada Anda. Tentunya tidak ada manfaatnya dan tidak ada keberkahannya dengan cara menipu itu, oke? Sebaiknya lakukanlah dengan cara sehat ya, dengan menghargai perjuangan para pioneers selama ini. Jangan Anda melakukan suatu trik dengan membuli dan menyinyiri para pioneers agar para pioneers tertipu dan mau menjual koin Pi-nya dengan harga yang receh ya. Jadi kita semua perlu kesadaran tinggi ya terkait ini, yang mana kita sebagai para pioneers Pi Network se-Nusantara ini harus benar-benar menjaga koin Pi kita. Jadi jangan sampai kita kemakan ya hasutan dari para oknum-oknum semacam ini, oke? Dan 1 Pi sanggup menghidupi ekonomi 7 turunan. 1 Pi sangat bernilai. Ini fakta fake dan real ya. Sesuai apa yang dikatakan Dr. Nicholas Kokalis ya. Seperti halnya Dr. Cheng Diovan di beberapa minggu yang lalu, yang beliau mengatakan bahwa 10 koin Pi pun cukup untuk Anda para pioneers ya, untuk Anda sampai pada 7 turunan Anda ke depan ya. Jadi dari situ pun kita sudah dapat mencerna ya bahwa Pi ini sangatlah bernilai tinggi. Ngapain pihak pembuat proyek ini memposting di Twitter dengan mengatakan 10 koin Pi cukup sampai pada 7 turunan ke depan? Tentunya ada maksud yang tentunya di sini ya real dan fake ya terkait itu. Mana mungkin perusahaan di luar sana, sebuah bisnis di luar sana mau menerima koin Pi, mau menerima pembayaran menggunakan koin Pi kalau koin Pi ini merugikan ya. Dari situ poin pentingnya ya. Jadi sudah jelas Pi ini akan bernilai tinggi dan sangat berharga ketimbang emas ya ataupun berlian, oke? Di awal pertengahan Juli lalu ada transaksi audio car dari Kanada, Amerika. 1 Pi sama dengan 3.500.000 dolar ya, 3.500.000 dolar bukan rupiah. Dan 3.500.000 dolar ini kalau dikonversikan ke rupiah sama dengan 52 miliar rupiah ya. Telah tercatat terrekod di Blockchain Pi.
Oke, jadi sayangilah koin Pi Anda. Jangan mau didunguin sama para oknum-oknum yang ingin memanfaatkan, ingin sekali meraup koin Pi milik Anda ya. Perlu diwaspadai bila di Indonesia terus-menerus bangga dengan nilai Pi di bawah nilai konsensus global, maka Indonesia tidak menutup kemungkinan mengikuti jejak negara Nigeria dan negara Iran ya, yang di-banned ataupun diblokir akunnya selama 50 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun ya. Contoh sederhananya aja lah ya, seperti PMI, Pi Marketplace Pi Market Indonesia ya, yang diblokir oleh pihak Kortim karena bangga dan aktif melakukan barter dengan nilai 1 Pi dihargai mereka hanya $4. Jadi ini pelecehan ya, pelecehan terhadap nilai Pi. Makanya pihak Kortim langsung bertindak terkait ini, yang mana mereka blokir tuh PMI itu ya, ataupun Pi Market Indonesia ya, karena menyalahi aturan ya. Ya, saya sarankan lah ya kepada kalian yang menyalahi aturan di sini dengan tidak mengikuti aturan pihak Kortim ya, yang mana pihak Kortim sudah sangat lantang dan menjelaskan bahwa Pi ini sangat bernilai ya. Kalian tetap melanggar dengan menjual koin Pi kalian dengan harga Rp7.000 ataupun Rp6.000. Seperti halnya di grup-grup WhatsApp di sini sangat lagi-lagi heboh banget tuh yang menjual koin Pi dengan pulsa ya. Pulsa ya, yang saya tahu kemarin itu 10.000 pulsa dihargai berapa Pi itu ya. Ya kurang lebih 2 Pi lah ya, atau 1,5 Pi ya. Jadi 1 Pi itu dihargai sekitar Rp6.000 ataupun Rp7.000 ya. Jadi ini orang yang dibodohin, pionos yang dibodohin ini kesenangan karena koin Pi-nya dibeli oleh pionos ataupun pionos abal-abal yang pinter gitu ya. Mengapa saya sebut dia pinter? Dia pinter, dia kan tahu dia beli harganya dengan harga 7.000, namun pada saat open minded berkali-kali lipat tuh kekayaan dia ya, dari hasil membodohi Anda ya. Dia dapat misal 4 miliar, nanti saat open minded Anda hanya dapat 7.000 pada saat ini ya. Jadi ya sangat disayangkan sekali terkait itu, oke. Dan hati-hati para pionos agar kita tidak menjadi negara berikut yang diblokir oleh pihak Kortim ya, karena aktif melakukan transaksi jual beli Pi dan barter Pi di bawah nilai konsensus ya. Jadi kita harus tetap konsisten dan tentunya jangan menjilat ludah yang sudah kita buang. Sebelumnya kita sudah menyepakati bahwa konsensus global $314.159 ini harus benar-benar terjadi ya. Jadi kita harus konsisten, jangan hanya karena beberapa oknum kita jadi down ya. Jangan mau dibodohin, oke? Indonesia segalanya serba terlambat. Jika mau maju janganlah egois. Mau tidak mau harus mau bercermin kepada negara China yang semangat, optimis dan berani berubah. Ya, kita perlu perubahan ya. Jangan mau dan jangan mau ya negara kita itu selalu dalam kategori tertinggal gitu ya. Sedangkan negara di luar sana seperti halnya negara China, negara maju, negara AS Amerika Serikat, negara maju, kok negara Indonesia cuma negara berkembang gitu ya. Tentunya di sini kita harus benar-benar punya keberanian dan punya tekad yang kuat dan tidak memendam keegoisan yang terlalu berlebihan. Utamakan kesepakatan demi kebaikan dan masa depan yang cerah di kemudian hari, oke? Dan jangan mau dibodohin oleh oknum-oknum yang menipu Anda ya.
dengan mengatakan nilai pi itu receh ya. Ngapain sih mereka membeli koin pi Anda gitu ya, dengan mengatakan nilai pi Anda receh dan ya saya paham lah maksudnya seperti ini. Misal saya beli deh tuh koin lu nanti gue beli 7.000 rupiah deh, nanti lu transfer koin lu ke gue gitu, nanti gue transfer uang gue ke lu gitu, daripada kedepannya nggak ada nilainya gitu ya, mending lu jual aja ke gue gitu ya. Jadi para pioners yang dirayu oleh oknum yang licik ini akhirnya kena gitu, mau menjual koin pi-nya. Padahal dari situ pun kita udah mikir, kok ini orang mau ya beli koin gue seharga 7.000 rupiah satu pi-nya. Apa dia nggak ngerasa rugi ya? Ya tentu nggak ngerasa rugi. Soalnya satu pi pada saat open mainnet berkali-kali bertriliun saking tingginya harganya ya. Jadi dia yang untung, yang tadi dapat uang, yang buntung gitu ya. Jadi harusnya Anda lebih memahami lagi terkait teknologi pi yang mumpuni ketimbang teknologi dari Bitcoin ataupun Ethereum. Sangat berbeda jauh. Dari mana perbedaannya? Kalau Bitcoin ataupun Ethereum itu harganya bisa naik turun. Kalau pi itu harganya terus naik dan akan terus naik, nggak ada yang namanya turun ya. Dari situlah perbedaan yang sangat jauh dan signifikannya ya. Jelas, oke? Dan ucapan dari saya ya untuk beberapa hal di sini, yaitu KYC ya. Bagi yang belum menerima undangan KYC, harap bersabar ya. Saya banyak di video saya sebelumnya yang mengomentari, yang bertanya kepada saya, kapan sih Bang KYC massal? Jadi begini sobat ya, KYC massal itu dalam artian itu secara bertahap, bukan secara massal keseluruhan mendapatkan undangan KYC, enggak, secara bertahap ya. Karena apa? Ini demi kebaikan sistem KYC ya. Tentunya kalau secara massal nanti sistem untuk melakukan KYC itu terganggu, dan akhirnya apa? Akhirnya sebagian pioners tidak bisa lagi melakukan KYC, dan artinya apa? Artinya koin pi mereka juga udah hangus dong ya. Jadi jangan egois ya, tetap sabar. Setiap pioners pasti menerima undangan KYC, nggak ada yang diabaikan oleh pihak core team. Setiap pioners pasti mendapatkan undangan KYC, oke? Dan intinya sabar aja ya. Besok ataupun besoknya pasti Anda mendapatkan undangan KYC ya. Dan mungkin untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya terkait informasi seputar pi ini. Semoga bermanfaat ya. Dan semangat terus para pioners yang mana kalian menonton di channel saya ini. Jangan mau ditipu oleh para oknum-oknum yang ingin membeli koin pi kalian dengan harga recehan ya. Demi kebaikan bersama juga ya, karena pi sangatlah bernilai ya, koin pi sangatlah bernilai seperti yang sudah saya jelaskan barusan, seperti yang sering saya review di video saya sebelumnya terkait Dr. Nicholas Kokalis lah, yang mengatakan bahwa nilai pi ditentukan oleh kesepakatan para pioners ya. Jadi jelas pioners sepakat dengan konsensus global, maka pada saat open mainnet akan dihargai sesuai dengan konsensus global pula ya. Oke. Dan oke ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih yang udah mampir di channel saya, dan terima kasih banyak untuk kalian maksudnya yang udah like dan subscribe di channel saya ini. Tentunya tanpa support dan dukungan dari kalian semua, channel saya ini bukanlah apa-apa ya. Jadi saya sangat berterima kasih banyak sekali kepada kalian ya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik ya. Tentunya di channel saya ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun, oke?
Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.